Ya pemirsa, tim pemenangan nasional Ganjar Mahfud membentuk tim hukum khusus untuk mempersiapkan gugatan perkara dugaan kecurangan pemilu 2024. Ya pemirsa, pembentukan tim hukum dijelaskan TPN sebagai bentuk perlawanan atas berbagai aduan kecurangan secara terstruktur, sistematis, dan masif. Dalam rapat tim pemenangan nasional turut hadir Mahfud MD. Selain itu, Wakil Ketua TPN Ganjar Mahfud menerangkan pembentukan tim khusus merupakan upaya mengusut dugaan kecurangan yang dinilai brutal. Pemirsa, Wakil Ketua TPN Ganjar Mahfud Beni Ramdhani mengingatkan masyarakat agar tidak begitu saja percaya dengan deklarasi kemenangan yang dilakukan paslon nomor 2 Prabowo Gibran. Dalam acara pelepasan 400 pekerja migran Indonesia ke Korea Selatan di Jakarta, Beni menyinggung soal gaya Prabowo yang pada Pilpres 2014 dan 2019 sempat melakukan deklarasi kemenangan namun dinyatakan kalah oleh KPU. Beni juga menyoroti deklarasi kemenangan Prabowo Gibran di Istora Senayan di hari yang sama dengan pencoblosan. Wakil Ketua Umum Partai Hanura ini juga meminta masyarakat untuk sabar menunggu hasil rekapitulasi suara berjenjang yang dilakukan oleh KPU. Bayangkan pemilu hari ini pencoblosan, mempersiapkan deklarasi kemenangan 1 bulan sebelumnya dengan meminjam tempat Istora Senayan. Jadi biarkan ini berproses sebagaimana peraturan perundang-undangan dan PKPU mengatur bahwa perhitungan hasil suara itu dilakukan berjenjang. Di TPS, kemudian nanti naik ke kecamatan, kabupaten kota, dan provinsi. Nah, TPN akan mengacu kepada apa yang diperintahkan dan diatur oleh undang-undang dan juga PKPU. Bukan berdasarkan imajinasi para perajin. Ya, sejumlah elemen masyarakat dan relawan Capres-Cawapres ramai-ramai menolak hasil rekapitulasi sementara KPU karena diduga bermasalah. Ya, pemilu kali ini pemirsa dinilai mengandung kecurangan yang terstruktur, sistematis, dan masif serta hanya menguntungkan salah satu paslon. Di tengah proses rekapitulasi suara oleh KPU, beragam aduan kecurangan pemilu masif disuarakan. Lini masa dibanjiri foto dan video dugaan kecurangan penggelembungan suara di berbagai daerah. Publik juga mengkritik aplikasi Sirekap KPU yang bermasalah. KPU sendiri bahkan mengakui Sirekap memang bermasalah. Berbagai kritikan pun muncul terkait jumlah hitungan suara Sirekap KPU. Kesalahan di Sirekap diduga menambah dan menguntungkan suara salah satu paslon tertentu. Ahli Hukum Tata Negara Ferry Amsari dalam keterangan pers Jaga Pemilu, Jaga Suara 2024 mengingatkan, persoalan serius di pemilu bukan hanya dari salah input data saja. Yaitu Bengkulu, Jambi, Jawa Barat, Jawa Timur, Kalimantan, Lampung, Maluku, Nusa Tenggara Barat, Sulawesi Selatan, Sulawesi Utara, dan Sumatera Utara. Terjadi kesalahan input di dalam Sirekap mereka. Ada 2 pola yang menarik. Bukan tidak ada capres yang lain, tapi yang kami temukan, 1, pola penggelembungan suara didominasi kepada paslon 02. Kalau di persentase terdapat penggelembungan 02 80%, 10% untuk 01 dan 10% 02. Adalah nanti rekap manual secara bertahap, itu selintas seolah-olah Sirekap itu terpisah. Tetapi sebetulnya di dalam proses pemilu kita, untuk melakukan rekapitulasi yang secara manual bertahap itu, bahan yang atau draft bahan yang akan dibuka untuk diperiksa bersama, itu datangnya dari Sirekap. Jadi sedemikian vitalnya Sirekap itu, sehingga kita betul-betul harus pastikan data-data yang diolah, dikumpulkan di dalam Sirekap itu adalah data-data yang tidak menyimpang. Data-data yang betul sesuai dengan hasil hitungan di setiap TPS-nya. Sementara itu, para relawan Ganjar Mahfud dari berbagai kelompok menilai
Selain diduga curang, pemilu kali ini juga melanggar Pancasila, etika, dan moral. Menyikapi pelaksanaan terhadap tahapan proses pencalonan presiden dan wakil presiden hingga pelaksanaan perhitungan perolehan suara oleh setiap peserta calon presiden dan wakil presiden serta quick count yang didasarkan pada data Sirekap dalam kurung terjadinya penggelembungan suara terhadap paslon tertentu. Kini TPN Ganjar Mahfud dan Timnas Anies Mohaimin tengah berkomunikasi intensif membahas dugaan kecurangan yang terstruktur, sistemis, dan masif. Dengan mengantongi bukti-bukti, mereka juga berencana melaporkan dugaan kecurangan ke Bawaslu dan Mahkamah Konstitusi. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Informasi berikutnya ada apa nih Ayah? Ya pemirsa, informasi berikutnya aksi unjuk rasa ini mengawal pemilu damai yang digelar ribuan mahasiswa dan pemuda di depan Gedung Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia ini diwarnai ketegangan. Ya, hal ini dipicu lantaran kedatangan massa mahasiswa sempat dihalang-halangi oleh massa yang menolak pemilu curang. Kedatangan massa mahasiswa dan pemuda yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa Seluruh Indonesia di depan Gedung Bawaslu RI Tamrin, Jakarta Pusat, Senin siang langsung disambut teriakan oleh kelompok massa yang menolak pemilu curang. Tak hanya mencoba mengusir massa mahasiswa dan pemuda, massa dari Gerakan Keadilan Rakyat yang menolak pemilu curang bahkan sempat mencoba menerobos masuk ke dalam gedung Bawaslu hingga terpaksa dibubarkan polisi. Usai masa Gerakan Keadilan Rakyat bubar, masa AMSI yang dihadiri ribuan mahasiswa dan pemuda kemudian melanjutkan aksinya dengan berorasi di depan gedung Bawaslu. Mereka menolak segala bentuk intimidasi dan intervensi terhadap KPU dan Bawaslu yang bisa mempengaruhi suasana pemilu yang telah berjalan damai. Dan kami berharap dengan kami dari mahasiswa berkeinginan agar semua kondisi pemilu damai yang sudah kita lalui dan sudah kita laksanakan itu tetap berjalan dengan baik. Berikan hak kepada KPU maupun Bawaslu untuk selalu melakukan tugasnya secara maksimal. Untuk mengawal agar pemilu tetap berlangsung aman dan damai hingga hari pelantikan nanti, massa mengajak seluruh pihak untuk sama-sama menjaga kondusivitas dengan tidak termakan isu hoaks. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Ya, pemirsa, Ketua KPU Hasyim Asyari menjelaskan mengenai simpang siur data sistem informasi rekapitulasi atau Sirekap KPU. Menurut Hasyim, data yang tidak sesuai ini akan diperbaiki. Sistem itu bisa membaca apakah anomali atau tidak, itu diantaranya seperti ini contohnya. Misalkan di TPS itu maksimal pemilih 300. Kok tiba-tiba perolehan suaranya bisa lebih dari 1000, itu berarti kan anomali. Maka kemudian itu ditandai oleh sistem dan kemudian dilakukan koreksi berdasarkan unggahan foto formulir C hasil